kepada yang kami muliakan Ketua Yayasan Nur Hidayatul Ummah, yaitu Bunda Dia, Ketua Pembina Bapak Beni Tunggal. Siap. Dan Wakil Ketua Bunda Iva, Ibu Ketua Pengajian Majelis Quran Hidayatul Ummah Ibu Yani, dan Ustadz Abdul Rahman, serta semua anggota Nur Hidayatul Ummah, baik yang aktif maupun yang non aktif. Semua yang hadir di sini tak dapat kami sebutkan satu persatu, tapi tanpa mengurangi rasa hormat, mudah-mudahan kita semua yang hadir pada tempat ini diampuni dosa kita, dihapuskan kesalahan-kesalahan kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, saudara-saudara hadirin wal hadirin rahimakumullah. Dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang manusia sering tertipu. Ada dua nikmat yang manusia sering lalai, dan dia tidak mau memaksimalkan dengan dua nikmat yang telah Allah berikan dalam hidupnya. Apa dua nikmat itu? Yang pertama as-sihhah, yang kedua al-faragh. Yang pertama adalah nikmat sehat. Ada manusia terlalu kepedean, seakan-akan sehatnya itu sepanjang hidupnya. Seakan-akan hari ini dia sehat, besok dia tetap sehat, besok lagi tetap sehat. Seakan-akan kalau dia sudah berdoa kepada Allah, dia tidak akan pernah diberikan penyakit dalam kehidupannya. Sehingga dia lalai, dia lupa yang mestinya kesehatan itu digunakan untuk ibadah kepada Allah dan silaturahim kepada manusia, tapi justru digunakannya hanya untuk melalaikan dirinya, meninggalkan kewajiban dalam syariat agama. Akhirnya begitu ditimpa musibah, penyakit, barulah dia sadar, barulah dia mau minta maaf, barulah dia mau minta doa kepada sahabatnya, teman karibnya, dan itu sudah terlambat karena dia tidak mau mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan dalam hidupnya. Artinya, mumpung hari ini kita masih diberi nikmat kesehatan, maka gunakanlah nikmat sehat itu dengan sebaik-baiknya. Yang pertama, kita berharap mudah-mudahan nikmat sehat ini kita gunakan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena boleh jadi inilah pertemuan terakhir di antara kita. Tadi pagi kita dapat berita seorang ulama besar meninggal dunia, Raden Kiai Haji Fakhrillah Asqal, ngasuh pondok tahfiz Quran, ngasuh pondok pesantren Kiai Syekhuna Kiai Khalil Bangkalan. Ulama dia, orang alim dia, tapi juga meninggal dunia. Apalagi kita bukan ulama, bukan orang alim, maka kematian itu pasti akan menjemput kita. Manakala kita berharap kita bisa mengisi kegiatan ini dengan amal ibadah, maka sering-seringlah menjenguk atau melihat orang-orang yang sedang ditimpa musibah penyakit. Kalau hari ini kita berkumpul sama orang-orang sehat saja, maka kadang-kadang kita lalai. Kita lupa bahwa kita juga nanti akan pasti terserang penyakit. Tidak ada manusia kecuali hanya Fir'aun yang tidak pernah merasakan sakit dalam hidupnya. Maka kalau ada orang yang takut kena penyakit, tidak siap terserang penyakit, berarti dia adalah golongan kaumnya Fir'aun. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Untuk itu penyakit tidak bisa kita hindari, tapi yang harus kita hadapi adalah bagaimana mengisi nikmat sehat ini dengan ibadah, sehingga saat kita sakit, manakala kita tak mampu. Contoh, biasanya kita puasa Syawal 6 hari setelah Ramadan, tapi begitu Syawal kita ditimpa penyakit yang tadi niatnya untuk puasa Syawal sunnah gak bisa dia lakukan, maka Allah tetap berikan pahala itu, karena waktu dia sehat memang dia adalah orang-orang yang istiqamah dengan puasa sunnahnya. Begitulah wanita-wanita haid, saat dia suci dia tak meninggalkan sholat duhanya, tapi begitu haid dia gak bisa duha,
dan nggak bisa puasa sunnah, hanya bisa zikir dan doa, maka puasa sunnahnya atau amal ibadah sunnah yang lainnya tetap mengalir pahala untuk dia, karena selama dia suci, dia selalu rutinitas dalam melakukan amal ibadah. Otomatis. Baik, kita istirahat dulu mendengarkan suara azan. Andaikan kita sering menjenguk orang sakit, pasti kita banyak bersyukur, karena hari ini kita masih diberikan sehat. Betul tidak? Maka jangan menunggu kita sakit. Mumpung lagi sehat, manfaatkanlah nikmat sehat ini untuk bertaubat kepada Allah, dan manfaatkanlah nikmat sehat ini untuk silaturahim kepada sesama manusia. Alhamdulillah, pada hari ini acara halal bihalal yang bermaksud bertujuan mungkin tidak dapat di antara kita satu persatu saling mengunjungi dari rumah satu ke rumah yang berikutnya. Tapi dengan adanya acara ini, maka kita dapat berkumpul semua, baik dari kawan yang baru maupun kawan yang lama, dengan niat untuk saling memaafkan. Dan mudah-mudahan hari ini hati kita diberikan kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala, membuka pintu maaf yang selebar-lebarnya. Bahkan sebelum sahabat-sahabat kita meminta maaf, kita sudah memaafkan kesalahannya. Semoga dengan kita meminta maaf dan membuka pintu maaf kepada sahabat-sahabat kita, semoga Allah juga mengampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Nikmat yang kedua yang disebutkan tadi yang sering dilalaikan oleh manusia adalah al-faragh, nikmat waktu luang, waktu kosong. Jagalah masa luangmu sebelum datang masa sempitmu, masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu, masa hidupmu sebelum datang masa matimu. Maka hari ini yang punya waktu yang luang, waktu yang kosong, kita meringankan langkah kaki untuk bisa hadir di tempat ini. Tidak lain tidak bukan kita mengakui bahwa kita menyadari ada dosa, ada kesalahan dalam diri kita ini. Makanya kita meringankan langkah kaki kita untuk hadir di majlis ini, dan lagi-lagi berharap agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di dalam Quran surah Al-A'la sebagai kajian yang terakhir kita di ayat yang ke-45 sering kami ungkap berkali-kali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghutha'an ahwa. Dan dialah Allah yang menumbuhkan pertumbuhan atau rerumputan. Lihatlah tumbuhan itu dari benih tanaman di bawah tanah, akhirnya keluar dari tanah, terus menjulang tinggi. Bahkan ada tumbuhan yang menghasilkan buah dapat dirasakan oleh manusia. Tapi lama-lama kata Allah, faja'alahu ghutha'an ahwa. Lama-lama tumbuhan yang hijau itu lama-lama jadi menguning. Dari kuning jadi hitam, akhirnya kering, akhirnya mati. Kalau tumbuhan saja bisa mati, apalagi manusia. Itu analogi perumpamaan yang akan Allah berikan pelajaran kepada kita sebagai manusia. Manusia, hari ini kau sehat, besok kau sakit. Manusia, hari ini kau kuat, besok kau lemah. Manusia, hari ini kulitmu kencang, besok kulitmu keriput. Manusia, hari ini rambutmu, bulumu warna hitam, besok memutih. Manusia, hari ini badanmu tegap, tapi besok bongkok. Hari ini kau tahan berjam-jam berdiri kuat, besok kau mulai cari sandaran, badanmu akan melemah. Ini petanda bahwa kita mesti mensyukuri atas nikmat yang telah Allah berikan. Maka hidup ini intinya kalau kita sering mensyukuri dengan apa yang telah Allah berikan dalam hidup kita, maka tak ada kegalauan, tak ada kesengsaraan, tak ada kesusahan. Karena apapun yang Allah berikan selalu disyukuri. Sering kami sampaikan, level iman kita mesti pada ketika mendapat nikmat berbagi, ketika tidak mendapat nikmat tetap bersyukur atas nikmat yang telah Allah beri. Jangan dapat nikmat bersyukur, nggak dapat nikmat bersabar. Ini level orang yang rendah. Ambil level yang tertinggi. Dapat nikmat, sebagian kita ambil untuk kita, sebagian kita bagikan kepada orang yang membutuhkan kita. Ya.
Dan kalau belum dapat nikmat, tetap bersyukur karena masih diberikan nikmat hidup, masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hari ini tidak ada kegalauan, tidak ada kesedihan, tidak ada kesusahan yang kita rasakan dalam kehidupan, karena semua kesusahan, kesedihan, kegalauan dalam kehidupan ini akan hilang dengan sendirinya, karena kita akan meninggalkan itu semua untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, kehidupan yang kekal abadi selama-lamanya. Kami berharap dengan bergabungnya Bapak Ibu saudara-saudara di pengajian Yayasan Nur Hidayatul Ummah, kita berharap mudah-mudahan nanti di akhirat kita kumpul lagi di surganya Allah. Amin. Kita reunian kembali di surganya Allah. Amin. Untuk itu saya selaku pembina Majelis Quran dan pengawas Yayasan Nur Hidayatul Ummah yang dipercayai oleh Ketua Yayasan menghimbau, mengajak, menyeru kepada Bapak Ibu saudara-saudara semuanya. Yuk sungguh-sungguhlah mengikuti kegiatan Nur Hidayatul Ummah. Jangan hanya ikut senang-senang saja. Jangan ambil bagian yang senang-senang saja. Jangan ambil yang mudah-mudah saja. Tapi kalau bagian yang sulit, mulai banyak 1 alasan 2 dan 3. Jangan begiliran makan-makan Anda hadir, Anda datang. Giliran kumpul-kumpul makan gratis Anda datang, Anda tampakkan muka Anda. Tapi giliran ingin berbagi ke lalu daerah, banyak alasan Anda ungkapkan. Ayo mulai hari ini sungguh-sungguhlah berpartisipasi dalam Yayasan Nur Hidayatul Ummah sesuai kemampuan kita, karena nanti balasan dari Allah pasti beda. Orang yang sungguh-sungguh dari mulai dari Yayasan Hidayatul Ummah sampai pergi ke pelosok desa, ke kampung, bagikan door to door, dengan orang hanya diam duduk diri berpangku tangan di rumah saja, pasti beda balasannya. Jangan pernah samakan balasan orang-orang yang sungguh-sungguh dan orang-orang yang santai-santainya. Beda. Nanti pembahasannya panjang. Surah Al-Ankabut, surah 29 ayat 4, surah Al-Jasiyah, surah 45 ayat 1. Beda balasannya. Orang yang sholat dengan orang yang tak sholat pasti beda balasannya. Orang yang puasa dengan yang tak puasa. Orang yang mengeluarkan zakat dengan orang yang tak mengeluarkan zakat. Orang yang duduk manis saja dengan orang yang berdiri, pergi, ikut berbagi, pasti beda balasannya. Untuk itu, ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah bergabung di Yayasan Nur Hidayatul Ummah, sudah berbagi tiap Jumatnya, tiap bulannya, walaupun hanya 5-6 orang saja, sudahlah istiqomah. Teruskan, perjuangkan. Jangan pernah terdengar dengan si A si B tidak hadir. Ngapain saya mesti hadir? Udah bismillah istiqomah. Ya, jangan bergantung kepada si A si B. Hari ini Bunda dia sehat, hari ini Bunda Ifat siap sehat. Besok lusa kita nggak tahu apakah beliau tetap sehat atau tidak. Maka terus orang-orang yang di sekitarnya istiqomahlah untuk berbuat kebaikan. Maka sekali lagi saya selaku pembina Majelis Quran Nur Hidayatul Ummah berharap, mengajak, menyeru, menghimbau, berwasiat kepada diri saya pribadi dan kepada antum semua yang hadir di sini. Yuk sama-sama kita sungguh-sungguh untuk mengikuti kegiatan amal sosial yang diprogramkan oleh Yayasan Nur Hidayatul Ummah dengan harapan mencari ridho Allah agar kita kumpul kembali, reuni kembali dalam surga Allah yang abadi. Untuk itu juga yang kedua saya menghimbau, mengajak, menyeru kepada Bapak Ibu saudara-saudara semua, sungguh-sungguhlah ikut kajian Majelis Quran Hidayatul Ummah. Yuk, karena situ akan mengecas iman kita. Saya ceramah aja ini untuk mewasiatkan diri saya sendiri, mengecas iman saya. Kalau saya lagi galau, lagi sedih, obatnya cuma satu, ngajar atau ceramah. Jadi sebelum ngajar, sebelum ceramah, siapkan materinya, cari referensinya, kemudian sampaikan kepada orang, niatnya untuk mengajari diri saya dan menyampaikan kepada jamaah. Itu cara untuk mengecas iman dan takwa kita. Ingat, dalam ulama pernah mengatakan, laisal aid liman labisal jadid. Bukanlah Idul Fitri itu bagi orang yang pakai pakaian yang baru. Ini hari ini katanya nggak usah pakai seragam, pakai warna-warni aja katanya, biar nampak pakaian baru yang baru dibeli kemarin katanya. Oh, silakan Anda pakai pakaian Anda, boleh, memang nanti pakaian itu akan dihisap. Mana pakaian yang tak pernah dibawa untuk ibadah kepada Allah akan dihisap nanti pada hari kiamat. Maka pastikan di lemari kita tidak ada satupun pakaian yang tak pernah kita pakai untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, manakala pakaian itu digunakan untuk maksiat kepada Allah, maka pakaian juga akan dihisap dan bersaksi bahwa dia termasuk orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka
kata ulama, siapa itu orang yang Idul Fitri? Siapa yang mereka kembali berfitrah, suci, dihapuskan dari dosa-dosa dalam hidup ini? Siapa mereka? Liman ta'atuhu tazid, bagi mereka yang ketaatannya bertambah. Kita berharap selesai puasa Ramadan ini, kembali ke Syawal ini, tidak hanya kita berharap dosa kita diampuni, tapi kita betul-betul berharap iman dan takwa kita bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yuk kawan-kawan semuanya, dukung terus kegiatan amal sosial. Jangan saling hasut, jangan saling mendengki, jangan saling iri, jangan saling membenci, jangan saling Gosip. menggibah, menggunjing atau memprovokasi, menjelek-jelekkan nur hidayatul. Hati-hati. Ingat, setiap ladang kebaikan pasti ada saja orang munafik. Saya berharap dan kita semua berharap, mudah-mudahan di Yayasan Nur Hidayatul Ummah semua kita adalah orang-orang yang soleh. Amin. Itu dijaga. Yang sudah jadi kepengurusan yayasan, yang sudah jadi anggota yayasan, yang sudah menjadi orang-orang yang aktif dalam amal sosial Hidayatul Ummah, bismillah. Jangan ada saling mendengki, jangan saling memprovokasi. Kalau dia buat maksiat untuk dirinya sendiri, kita hanya bisa menasihati. Tapi kalau sudah memprovokasi, ini bahaya. Makanya Rasulullah itu sikapnya dua. Kalau orang kafir Quraisy yang dia hanya berbuat jahat untuk dirinya saja, Rasulullah memberikan kesantunan, kesopanan, dakwah dengan kelemah lembutan. Tapi kalau ada kafir Quraisy atau ada orang yang mengaku Islam memprovokasi, mengajak orang lain untuk membenci Nabi, bahkan mengajak orang lain untuk memusuhi Nabi, bahkan mengajak orang lain untuk menyerang Nabi, demi Allah, Rasulullah tegas dalam berucap dan tegas dalam bersikap. Shallu ala Nabi Muhammad. Untuk itu, ketua yayasan, wakil ketua yayasan, pembina, pengawas yayasan akan bersikap tegas, harus bersikap tegas manakala ada yang coba-coba memprovokasi, membenci daripada kegiatan amal ibadah. Tapi kalau Anda ingin berbuat jahat, Anda tanggung jawab sendiri dosanya. Tapi jangan coba-coba memprovokasi yang lainnya. Untuk itu sekali lagi, saya bukan menjelekkan, menghinakan, bukan untuk memecah belah hari ini, bukan, tapi untuk sama-sama kita sadar diri, kita evaluasi diri, muhasabah diri. Yuklah, mumpung kita sehat, mumpung kita punya waktu luang, yuk sama-sama kita besarkan nama Allah, Allah besarkan nama kita. Jangan kau besarkan namamu, percuma saja kau besarkan namamu. Kalau kau besarkan namamu, Allah buka aib-aibmu. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Semoga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga hati kita dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita istiqomah dengan amal ibadah sehingga kematian kita husnul khatimah. Amin. Ya rabbal alamin. Ala hadhihi ya al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka anta Allah, la ilaha illa anta, antal ahadus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ighfir lana dhunubana ya Allah. Ighfir lana dhunubana ya Allah. Ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Kami akui kami banyak melakukan dosa di dunia ini ya Allah. Kuatkan diri kami ya Allah untuk dapat menjauhi dosa yang pernah kami lakukan di dunia ini ya Allah. Kuatkan diri kami untuk tidak melakukannya kembali ya Allah. Ya Rabb, kami akui kami lemah iman ya Allah, lemah takwa ya Allah. Untuk itu dengan hadirnya kami dalam acara silaturahmi halal bihalal ini ya Allah, kami berharap bisa mengecas iman kami, menambah takwa kami kepadamu ya Allah. Ya Rabb, bimbinglah hidup kami ya Allah. Bimbinglah diri kami dan keluarga kami ya Allah untuk senantiasa melakukan amal ibadah, dan yang paling terpenting bertaubat kepadamu ya Allah. Ya Rabb, berikan petunjukmu ya Allah untuk hidup kami ya Allah, dan gariskan takdir untuk kami ya Allah, agar kami termasuk orang-orang yang suka melakukan amal ibadah sampai akhir hayat kami, mendapatkan kematian husnul khatimah, sehingga di akhirat kau kumpulkan kami kembali dalam surgamu, bertemu dengan wajah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Allah, andai kata kau buka aib kami hari ini ya Allah, malu kami menggunakan make up hari ini ya Allah,
Andai kata Engkau buka aib kami hari ini ya Allah, malu kami dengan pakaian baru kami ini ya Allah. Andai kata Engkau buka aib kami hari ini ya Allah, malu kami dengan kopiah, dengan baju muslim, dengan kerudung yang kami gunakan ini ya Allah. Ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Mohon ya Allah, tutuplah aib kami ya Allah. Tutuplah kesalahan kami ya Allah. Ya Rabb, dan jaga juga mulut kami ini ya Allah, agar kami bisa menjaga lisan kami tak membuka aib-aib saudara-saudara kami ya Allah. Kami berharap semua yang hadir di tempat ini adalah orang-orang yang berhijrah ke jalan-Mu ya Allah. Dengan pakaian muslim kami, dengan menutup aurat kami ya Allah. Kami berharap ya Allah, kami bisa berhijrah, meninggalkan dosa, meninggalkan maksiat yang dulu kami lakukan, dan sekarang kami akan melakukan amal-amal kebaikan ya Allah. Ya Allah, berkahilah Yayasan Nur Hidayatul Ummah ini ya Allah. Berkahi para pengurus-pengurusnya, berkahi para anggota-anggotanya, berkahi semua simpatisannya ya Allah, berkahi segala kegiatannya ya Allah. Dan kami tidak berharap balasan manusia ya Rabb, kami berharap balasan manusia ya Allah. Kami yakin manakala Engkau memberikan balasan, itu adalah balasan yang terbaik buat diri kami di dunia wal akhirah. Ya Rabbana aqtirna sihhah wa afiyah wa salamah fid din wal dunya wal akhirah, washfi mardana ya syafi anta syafi wa'afi antal mu'afi, la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman wala alam. Ya Rabb, berikan kami kesehatan ya Allah. Berikanlah kami kesehatan. Kesehatan kami gunakan untuk ibadah ya Allah. Ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, berikan kami kesembuhan dari penyakit kami ya Allah. Manakala ada penyakit yang Kau berikan, semoga penyakit ini tidak bertambah parah. Penyakit ini tidak akan menghalangi kami untuk ibadah, untuk berbagi amal ladang amal soleh di dunia ya Allah. Tidak mengurangi kami untuk berjihad, berdakwah di jalan-Mu ya Allah. Berkahi umur kami, berkahi rezeki kami, berkahi rumah tangga kami, berkahi usaha kami, berkahi urusan kami ya Allah. Dan kabulkan apa yang menjadi hajat-hajat kami ya Allah. Tentunya hajat yang baik-baik ya Allah. Manakala ada niat dalam hati kami, hajat dalam diri kami tentang maksiat, tentang kemungkaran, kezaliman ya Allah, tolong ya Allah, Kau bimbing kami ya Allah. Semoga kami tak mau melakukan itu semua ya Allah. Manakala ada terpintas dalam hati kami, dalam pikiran kami untuk berbuat maksiat kepada-Mu ya Allah, tolong ya Allah, bimbinglah hidup kami untuk tidak melakukan maksiat itu ya Allah. Karena kami yakin orang yang hanya berniat berbuat dosa tapi tak melakukan dosa itu, maka tak tercatat sebagai sebuah dosa ya Allah. Berbeda dengan amal kebaikan, manakala dia berniat untuk beramal kebaikan, baru berniat saja ya Rabb, maka Engkau telah mencatat kami sebagai satu kebaikan ya Allah. Begitu kami melakukan kebaikan, Engkau catat kami dengan 10 amal kebaikan ya Rabb, ya Rabb. Begitu luasnya maha rahman rahim kepada kami ya Allah. Mohon izin ya Allah, selamatkanlah kami di dunia, selamatkanlah kami di alam kubur nanti, selamatkanlah kami di akhirat nanti ya Allah. Ya Rabbana istajib du'ana fa innaka mujibas sa'ilin. Allahumma khtim a'malana bi husnil khatimah wa la takhtim a'malana bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Minal aidin wal faizin. Minal aidin, dari orang-orang yang telah merayakan hari raya, wal faizin, dan orang-orang yang telah mendapatkan kemenangan. Untuk itu kami mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Saya Sarjawar Umar secara pribadi dan keluarga serta istri memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada kawan-kawan Bapak Ibu semua apabila selama pergaulan kita, selama pertemuan kita terdapat ucapan-ucapan ataupun perbuatan-perbuatan yang menyinggung hati Bapak Ibu sekalian. Mohon dibukakan pintu yang selebar-lebarnya. Kalau sudah minta maaf, Anda tidak memaafkan, Anda yang tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua hari ini saling memaafkan. Amin. Ya Rabbal alamin. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.